Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil ahibba rahimakumullah. Berbicara tentang hubungan seorang muslim dengan masjid, maka saya teringat dengan sabda dari baginda Nabi SAW yang berbunyi, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Terdapat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ke-7 golongan itu, sebutkan salah satu yang dari Nabi SAW adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang kemudian hatinya itu terikat dengan masjid. Seorang laki-laki yang kemudian dia selalu menghidupkan masjid. Seorang laki-laki yang selalu membuat kebaikan di masjid. Seorang laki-laki yang selalu ikut ambil andil ketika ada kegiatan-kegiatan kebaikan di masjid. Itu adalah rajulun mu'allakun fil masajid. Karena memang ketika seorang muslim memiliki keterikatan dengan masjid, maka bukan hanya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat saja, tetapi dia juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan di dunia. Ketika kita melakukan sholat berjamaah di masjid, ketika kita berjalan dari rumah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencatat pahala-pahala di setiap langkah-langkah kaki kita. Dan begitu juga ketika kita sampai di masjid, kita kemudian sholat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian kita berzikir, kemudian kita membaca Quran, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan dan pahala yang besar yang akan kita dapatkan di masjid itu sendiri. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang kemudian diutamakan untuk sholat berjamaah di masjid, untuk menghidupkan ruh kita, keutamaan yang akan kita dapat dari berjamaah, mana sabda Nabi SAW akan mendapatkan 27 derajat sebagai pahala yang akan kita dapat dari berjamaah dalam salat berjamaah. Tapi kemudian ada nilai-nilai lain yang akan kita dapatkan dari berjamaah itu sendiri. Lalu bagaimana ketika kita membuat shaf, ketika kaki-kaki kita bertemu, ketika pundak-pundak kita bertemu, maka di situ ada energi-energi tersendiri yang akan kita rasakan. Ukhuwah Islamiyah itu terbentuk dari masjid-masjid itu, dari berjamaah di masjid. Bagaimana Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, kemudian setelah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, kemudian Nabi SAW mengikatkan mereka dengan masjid. Dan beliau mendirikan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Jadi masjid ini adalah sebagai pengikat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pengikat kaum muslimin yang satu dengan yang lain. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk selalu sholat berjamaah di masjid, dan juga bagaimana kita juga menimbulkan giroh yang kita punya kepada orang lain juga, mengajak mereka untuk ke masjid, agar masjid kita bukan hanya berisi hanya dengan jamaah saja, tapi bagaimana setelah sholat itu masjid bukan hanya dipakai untuk sholat itu, dipakai untuk kemudian kegiatan-kegiatan yang menunjang umat. Bagaimana Nabi SAW kemudian memfokuskan semuanya itu di masjid. Itu fungsi masjid zaman dulu seperti itu. Makanya kita harus menghidupkan masjid kita sebagaimana fungsinya. Karena dari masjidlah kemudian akan bangkit masa depan Islam dan akan bangkit kejayaan-kejayaan Islam.